Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang tanya jawab yang berkaitan dengan sekolah penggerak. Ini merupakan sesi keduanya. Di dalam video ini kita akan membahas soal tanya jawab mulai dari nomor 102 sampai nomor 208. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ke-102 berkaitan dengan kepala sekolah ya. Jika ada kepala sekolah yang lulus dan terpilih sebagai penyelenggara program sekolah penggerak, dalam pelaksanaan program kepala sekolah meninggal dunia, apakah program akan lanjut? Jawab, program akan dilanjutkan dengan kepala sekolah pengganti. Untuk teknis pelaksanaannya akan disesuaikan lebih lanjut. Berikutnya 103. Salah satu keuntungan kepala sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak, ada poin kepala sekolah memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Jawab, secara peraturan, jika kepala sekolah masih mendapatkan kesempatan menjadi kepala sekolah untuk periode keempat, maka kepala sekolah harus lulus uji kompetensi. Jika kepala sekolah sudah lulus seleksi menjadi penyelenggara program sekolah penggerak atau PSP dan sudah menjalankan PSP selama 3 tahun, serta masih punya kesempatan menjadi kepala sekolah pada periode keempat, maka kepala sekolah tidak perlu lagi mengikuti uji kompetensi. Pengalaman lulus seleksi dan melaksanakan PSP dapat menjadi pengganti uji kompetensi kepala sekolah untuk melanjutkan periode keempat. Selanjutnya pertanyaan berikut ini mengenai komite pembelajaran. Pertanyaan yang ke-104, siapa saja unsur komite pembelajaran dalam program sekolah penggerak? Jawab, unsur dalam komite pembelajaran berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut. 1. PAUD, Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas atau Penilik, dan 2 Pendidik. 2. Jenjang SD, Kepala Sekolah, Pengawas, 2 guru mewakili kelas rendah dan kelas tinggi, dan perwakilan 1 guru mata pelajaran. 3. Jenjang SMP, Kepala Sekolah, Pengawas, dan perwakilan 1 guru mata pelajaran. 4. Jenjang SMA, Kepala Sekolah, Pengawas, dan perwakilan 1 guru mata pelajaran. 5. Untuk jenjang sekolah luar biasa atau SLB, Kepala Sekolah, Pengawas, dan perwakilan 1 guru atau guru kelas kekhususan SD atau 1 guru mata pelajaran dalam program kekhususan SMP LB dan SMA LB. Ke-105. Siapa yang akan memilih perwakilan guru mata pelajaran atau guru kelas rendah atau guru kelas tinggi atau guru kekhususan tersebut? Jawab, perwakilan guru atau komite pembelajaran akan dipilih oleh kepala sekolah yang menyelenggarakan program sekolah penggerak. 106 akan membahas tentang perencanaan berbasis data. Apakah perencanaan berbasis data? Jawab, akan tersedia laporan yang memotret kondisi mutu pendidikan yang dikumpulkan dari berbagai sumber data dan akan dirujuk oleh seluruh pemangku kepentingan untuk evaluasi dan perencanaan. Laporan ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan dan Pemda sebagai instrumen refleksi diri untuk identifikasi area perbaikan sehingga dapat merancang kegiatan perbaikan yang tepat. 107. Apakah pembelajaran dengan paradigma baru? Jawab, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi di mana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Selanjutnya 108. Berdasarkan permasalahan pendidikan yang terjadi, mengapa pembelajaran yang perlu disesuaikan? Jawab, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh,
memang perlu adanya penyesuaian kebijakan dan praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan menyiapkan ekosistem sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. 109. Apakah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan satu-satunya intervensi di sekolah? Jawab, dalam program Sekolah Penggerak dan SMK-PK, implementasi pembelajaran dengan paradigma baru hanya salah satu intervensinya. Intervensi yang lain adalah pendampingan konsultatif dan asimetris kepada pemerintah daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. 110. Apakah sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak boleh mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru ini secara mandiri? Jawab, sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak belum boleh mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru. Perlu menunggu sampai pembelajaran paradigma baru ini diimplementasikan untuk sekolah non-sekolah penggerak, kemungkinan di tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya 111. Mengapa sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak belum boleh mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru? Jawab, pada tahun ajaran 2021-2022, pembelajaran paradigma baru ini diimplementasi terbatas di sekolah penggerak. Tujuannya untuk memantau proses implementasi, mendapatkan umpan balik, serta mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian isi pembelajaran paradigma baru tersebut sebelum diimplementasikan lebih luas. 112. Apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk pembelajaran paradigma baru atau berlaku juga pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013? Jawab, profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk sekolah yang menggunakan pembelajaran paradigma baru saja, namun berlaku juga untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. 113. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Jawab, dalam penyesuaiannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan atau merujuk PPK sehingga dalam implementasinya tidak akan bertentangan dengan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan sekolah. Sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak atau SMK-PK. 114. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Jawab, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. 115. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Jawab, di sekolah, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. 116. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jawab, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, siswa akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. 117. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jawab, sekolah perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen atau penilaian. 118. Bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila di sekolah? Jawab, proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di sekolah. 119. Apa fungsi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih rinci
terkait cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Indonesia, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama. 120. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Jawab, dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari pengembangan dimensi mandiri. 121. Apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas? Jawab, setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di sekolah diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran yang berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA dan SMK, juga di SLB. Pengaruh tidak langsung kepada sekolah adalah adanya asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar, dan survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 122. Apakah perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK? Jawab, PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya pendidikan karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan Indonesia. Nomor 123. Jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan proyek PPK yang sudah berjalan? Jawab, PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di sekolah masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program PPK adalah usaha dan amanat kebijakan dari Undang-Undang Sisdiknas dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan pasal 3. 124. Di manakah nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila? Jawab, nasionalisme terbangun dari perwujudan dimensi profil pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak bernegara. Dimensi bergotong royong, juga dimensi berkebinekaan global. 125. Jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbud, bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan? Jawab, implementasi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, program, proyek, dan sebagainya. Yang tujuannya adalah ketercapaian profil pelajar Pancasila, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan lainnya juga diharapkan untuk memiliki profil ini dengan kerjasama antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta didukung oleh para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. 126. Bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila? Jawab, proyek profil pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, sehingga satuan pendidikan juga perlu tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut
secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek. 127. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Jawab. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif atau team teaching oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen atau penilaiannya. 128. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru? Jawab. Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler ataupun per minggu. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam fak per jenjang. 129. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru? Jawab. Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. 1. Pembelajaran intrakurikuler dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jika dihitung jam kegiatan belajar rutin di kelas intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan K13. Namun selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 130. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Jawab. Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, untuk memastikan ini berjalan, maka diberikan alokasi waktu tersendiri. 131. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Jawab, tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. 132. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP? Jawab, CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Nomor 133. Apakah capaian pembelajaran atau CP menggantikan standar kompetensi lulusan? Jawab. Capaian pembelajaran bukan pengganti standar kelulusan atau SKL atau STPPA dalam kerangka kurikulum. CP kedudukannya di bawah SNP ataupun Standar Nasional Pendidikan setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. 134. Jika CP setara dengan KIKD, bagaimana dengan SKL sebagai acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan? Apakah diganti? Jawab, SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan. 135. Mengapa CP mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap? Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan disposisi ataupun sikap tentang ilmu pengetahuan. Sikap terhadap belajar yaitu dorongan untuk belajar, menggali konsep lebih dalam, jadi tidak sepatutnya dipisahkan. 136. Mengapa CP disusun per fase? Jawab. Sebuah penyederhanaan agar siswa memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi. Guru dan sekolah bisa lebih leluasa untuk menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi siswa. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, yaitu teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya, karena CP dibuat dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. 137. Apakah yang dimaksud dengan teaching at the right level? Jawab. Teaching at the right level adalah salah satu semangat di Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik
disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dari level pembelajarannya tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Jika anak berada di kelas 4 SD, namun kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, menuntaskan kebutuhan belajarnya, dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4. 138. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Jawab. Guru menganalisis kompetensi yang ada di CP per fase, lalu menurunkannya pada kompetensi yang dicapai siswa di kelas yang diajarnya. Kompetensi ini disusun secara berjenjang dari awal tahun hingga akhir tahun. Guru kemudian menurunkan kompetensi ini dalam indikator capaian kompetensi untuk diukur dalam asesmen, bisa dalam bentuk lembar amatan atau bentuk asesmen yang lain. Secara intensif, transparan, dan personal, guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orang tua selama proses pembelajaran terkait dengan hasil asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya, guru bekerja sama dengan guru BK untuk mengidentifikasi potensi siswa dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. 139. 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, apakah implementasi proyek ini akan per mapel atau terintegrasi atau kolaborasi antara mapel? Jawab. Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini untuk berkaitan langsung dengan konten ataupun capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Dalam rangkaian kegiatannya, siswa akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan SDG. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. 140. Bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Jawab. Perkembangan profil pelajar Pancasila akan dilaporkan dalam rapat terpisah dari intrakurikuler. Dalam rapot ini akan tertera sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam sebuah tema. 141. Bagaimana jika konten tema yang dipilih pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini belum dipelajari oleh siswa di mata pelajaran yang ia pelajari saat itu? Jawab. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam proyek adalah hal-hal yang kontekstual dan umum, meskipun dalam intrakurikuler belum dipelajari. Namun, peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut melalui proyek. Dengan demikian, saat didiskusikan dalam intrakurikuler, mereka sudah memiliki pengetahuan awal dan lebih siap untuk mempelajarinya lebih lanjut. 142. Apakah sekolah yang menggunakan K13 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jawab. Sekolah yang menggunakan K13 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bila sekolah itu menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Selanjutnya 143. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Jawab. Perangkat ajar terdiri dari buku teks dan modul ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru melalui perangkat ajar. Diharapkan guru dapat menyelenggarakan proses belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip bahwa siswa perlu belajar sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya. 144. Bagaimana cara mengakses perangkat ajar? Jawab. Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Media cetak berupa buku teks dan disediakan Kemendikbud secara daring, dan
cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku. Daring, modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform perangkat ajar mengikuti langkah-langkah petunjuk. 145. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Jawab, modul ajar adalah perangkat bantu mengajar yang memuat hal-hal yang diperlukan dan langkah pengajaran secara detail dalam satu unit atau topik yang bisa diselenggarakan dalam satu atau beberapa jam pelajaran. 146. Bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas? Jawab, guru yang membutuhkan bantuan mengajar sebuah materi dapat mengakses perangkat ajar tersebut dan melihat kebutuhan konteks pengajaran. Utamanya, guru harus berefleksi dengan kebutuhan dan mengaplikasikan di kelas. 147. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat? Jawab, silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. 148. Apa kaitan RPP dengan modul ajar? Jawab, modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap, disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup sekolah. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah maupun ATP yang dikembangkan secara mandiri. Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. 149. Apakah buku teks yang ada sekarang masih bisa dipakai? Jawab, buku teks yang ada saat ini masih dapat digunakan selama isinya selaras dengan capaian pembelajaran. Buku teks adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran. 150. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Jawab, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal ataupun KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen atau penilaian formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. 151. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Jawab, capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. 152. Apakah pembelajaran paradigma baru dalam penilaian menggunakan acuan kriteria? SMA jika tidak, apakah akan mengubah standar penilaian nomor 23 tahun 2016? Jawab, untuk acuan kriteria diberikan keleluasan kepada guru untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 153. Bagaimana acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah untuk SMA? Jawab, acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tahun pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. 154. Bagaimana melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jawab, hasil belajar melalui proyek ditulis dalam rapot siswa akhir tahun ataupun rapot semester kedua dalam format yang berbeda dengan hasil belajar intrakurikuler. Rapot ini menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. 155. Bagaimana bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila? SMA? Jawab, secara kualitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan mengacu pada dimensi dan elemen pada profil pelajar Pancasila. 156.
Apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran dalam kurung SMA? Jawab. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran. 157. Bagaimana bentuk rapot intrakurikuler dalam kurung SMA? Jawab. Secara kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil asesmen sumatif dan asesmen formatif. 158. Apakah laporan hasil belajar intrakurikuler berbasis capaian pembelajaran atau CP setiap periodik semester atau fase dalam kurung SMA? Jawab. Laporan hasil belajar intrakurikuler akan diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir semester. 159. Apakah ada kenaikan kelas jika pembelajaran paradigma baru ini menggunakan fase? Bagaimana kriteria kenaikan kelas dalam kurung SMA? Jawab. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan profil potret ketercapaian tujuan pembelajaran. Nomor 160. Apakah STPPA masih digunakan? Jawab. Ya. STPPA adalah rujukan utama Kemendikbud dalam merancang capaian pembelajaran. STPPA juga dapat digunakan guru untuk memantau tumbuh kembang anak dari tahun ke tahun. Capaian pembelajaran tidak dirancang untuk memantau perkembangan dari tahun ke tahun, karena capaian pembelajaran merupakan tujuan dari program pembelajaran di PAUD yang dicapai di akhir program PAUD sebelum anak melanjutkan ke jenjang SD. Selanjutnya 161. Ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di satuan PAUD, rujukan mana yang mereka gunakan? Jawab. Guru merujuk pada capaian pembelajaran karena capaian pembelajaran sudah memadukan 1. STPPA, 2. Standar isi, dan 3. Standar penilaian. Maka lebih praktis dan terarah apabila guru menggunakan capaian pembelajaran. Selain itu, capaian pembelajaran PAUD juga memuat arah kebijakan model pembelajaran atau pedagogik yang tidak ada dalam STPPA. 162. Apakah pendekatan tematik masih digunakan? Jawab. Pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 163. Apakah metode sentra tetap digunakan? Jawab. Metode sentra tetap digunakan, tapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran paradigma baru ini juga mendorong untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode-metode lainnya yang utamanya mendukung anak bebas bereksplorasi. 164. Referensi apa yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi capaian pembelajaran? Jawab. Pusat Kurikulum dan Pembukuan menerbitkan buku panduan guru terkait kerangka kurikulum dan merdeka bermain, serta keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Buku lainnya menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran berbasis buku dan proyek profil pelajar Pancasila. Selain itu, pemerintah juga menyediakan modul ajar. 165. Apakah calistung diajarkan di pembelajaran paradigma baru PAUD? Jawab. Di satuan PAUD yang dikenalkan adalah kegiatan pra membaca, pra matematika, dan pra menulis dengan menggunakan pendekatan bermain. Tidak ada pelarangan untuk mengajarkan calistung, yang perlu diperhatikan adalah metode mengajarnya. Pengajaran calistung dikembangkan kepada kebutuhan dan minat anak, kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan bermakna, bukan dengan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja. 166. Bagaimana menggunakan STPPA dan CP? Jawab. STPPA tetap menjadi standar dalam kurikulum PAUD. CP atau capaian pembelajaran merupakan kendaraan yang dirancang pemerintah untuk mencapai lebih optimalnya perkembangan anak seperti yang tercantum di STPPA, dan juga menekankan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebagai respon dari perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lokal, nasional, maupun global. 167. Model-model pembelajaran apa sajakah yang dapat dipergunakan di satuan PAUD?
Jawab, model pembelajaran seperti project, inquiry, cooperative learning, dan model pembelajaran lain yang relevan dapat digunakan selama dapat membangun pengalaman belajar bermakna, kontekstual, dan sesuai minat anak. 168. Panduan apa yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi capaian pembelajaran? Jawab, panduan tentang pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran, pembelajaran berbasis buku bacaan anak, dan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, guru dapat menggunakan dari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya 169. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu di SD? Jawab, anak usia dini masih melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Mereka juga masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan IPA dan IPS diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. 170. Mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas 3? Jawab, IPAS mulai diajarkan di fase B ataupun kelas 3 untuk menguatkan kesadaran anak terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. 171. Apakah berarti akan ada murid SD yang membutuhkan 7-8 tahun untuk menyelesaikan capaian pembelajaran? Jawab, murid SD dapat menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran dalam 6 tahun. Capaian dibuat per fase atau 2 tahun, agar ada lebih banyak waktu untuk mencapainya. Guru perlu melakukan asesmen untuk melihat pencapaian siswa terhadap capaian pembelajaran. Dan jika asesmen menunjukkan bahwa murid harus mengulang suatu konsep atau topik, guru perlu mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Asesmen tersebut dengan demikian perlu dilakukan secara berkala agar bisa dilakukan intervensi sesuai kebutuhan, agar siswa bisa mencapai capaian pembelajaran di akhir tahun dengan proses optimal. 172. Jika tidak, apakah berarti capaian akhir untuk setiap fase bisa berbeda-beda? Jawab, pada setiap akhir fase, terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai oleh peserta didik. Namun alur untuk mencapai akhir fase tersebut yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Nomor 173. Jika hanya satu capaian akhir per fase, maka bagaimana murid mengejar ketertinggalan? Jawab, murid mengejar ketertinggalan dengan cara guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. 174. Apa yang berubah dengan pembelajaran paradigma baru SMP? Jawab, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni, yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. 175. Apa yang berubah dengan pembelajaran paradigma baru di SMA? Jawab, untuk kelas 10, K13. Kelas 10 mulai masuk program peminatan, yaitu IPA, IPS, atau bahasa dan budaya. Pembelajaran paradigma baru di sekolah penggerak. Di kelas 10, siswa mempelajari seluruh mata pelajaran yang sama dengan di kelas 9. Peminatan K13. Peminatan berupa program yang tersekat, IPA, IPS, dan bahasa dan budaya, memulai sejak kelas 10. Pembelajaran paradigma baru di sekolah penggerak, pemintaan berupa mata pelajaran pilihan dimulai sejak kelas 11. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lihat halaman umum tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 176. Mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Jawab, tidak ada peminatan di kelas 10 karena 1. Siswa perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. 2. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat anak sudah lebih matang secara psikologis ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP. 3. Siswa dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA
untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan sekolah tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami. 4. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru BK tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan. 177. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Jawab, tidak ada lagi penjurusan seperti yang dikenal pada K13. Namun siswa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan rencana masa depannya. Di antara pilihan tersebut terdapat pula mata pelajaran kewirausahaan untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup, terutama bila siswa tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 178. Karena konsultasi dengan guru BK menjadi penting, apakah ada jam pelajaran untuk BK? Jawab, tidak ada jam pelajaran khusus BK di kelas. Namun, guru BK memegang peranan penting dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat siswa bersama wali kelas dan atau guru lain, serta berdiskusi dengan setiap individu siswa dan orang tua atau wali. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 179. Bagaimana dengan seleksi masuk perguruan tinggi bila tidak ada penjurusan? Jawab, akan ada penyesuaian terkait seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi masuk didasarkan pada mata pelajaran yang diambil oleh siswa, bukan berdasarkan jurusannya. 180. Apakah siswa boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12? Jawab, siswa boleh mengganti pilihan mata pelajaran, walaupun kurang disarankan, karena pelajaran di kelas 12 melanjutkan materi kelas 11. Siswa yang baru mengambil suatu mata pelajaran di kelas 12 perlu mengejar ketertinggalannya karena tidak mengikuti mata pelajaran tersebut di kelas 11. 181. Mengapa ada mata pelajaran terkait vokasi? Jawab, saat ini Indonesia memiliki 4.700 perguruan tinggi dengan lulusan SMA dan SMK, rata-rata sekitar 2-3 juta setiap tahunnya. Namun, yang diserap oleh perguruan tinggi baru sekitar 38% dari rata-rata tadi. Oleh sebab itu, sekolah perlu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang memampukan siswa untuk bekerja bila tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 182. Adakah batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA? Jawab, total jam pelajaran yang dianjurkan per minggu adalah 44 jam pelajaran, termasuk mata pelajaran pilihan. Siswa tidak disarankan untuk mengambil mata pelajaran yang menyebabkan total jam pelajaran tersebut lebih daripada yang ditentukan. 183. Pemilihan mata pelajaran untuk pemilihan fakultas masuk ke perguruan tinggi sebaiknya diarahkan sejak kapan? Jawab, pemilihan mata pelajaran sebaiknya diarahkan sejak kelas 10, sesuai dengan minat dan bakat siswa, dengan diskusi dan bimbingan guru, guru BK, dan orang tua. 184. Bagi sekolah yang telah menerapkan SKS, apakah dapat menggunakan pembelajaran paradigma baru ini? Jawab, sekolah tetap dapat menggunakan SKS dengan tetap merujuk pada capaian pembelajaran yang ada. 185. Apakah yang dimaksud dengan unit inquiry pada kelas 10? Jawab, unit inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar dari sudut pandang sebagai mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA dan IPS dengan menggunakan metode inquiry. 186. Bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Jawab, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah secara fleksibel dapat mengelola kurikulum muatan lokal. 187. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal tersebut dalam struktur? Jawab, pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 pilihan cara berikut. Pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian memetakannya ke dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, muatan tentang batik diintegrasikan dalam mata pelajaran seni rupa. Muatan sejarah lokal atau daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, dan sebagainya. 2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dan atau daerah dapat memasukkan dalam proyek dengan tema perubahan iklim
dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya. 3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. 188. Apa yang berubah dari kurikulum 2013 atau pendidikan khusus? Jawab. Penggunaan capaian pembelajaran yang setara dengan KI/KD pada K13, kompetensi pada kelas 1 K13 pendidikan khusus sama dengan kelas 1 di sekolah umum ataupun usia kronologis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pijakan awal untuk kelas 1 SD/SB dengan usia mental kurang atau sama dengan 6 sampai 8 tahun, pada K13 KI/KD disusun untuk perketunaan. Untuk pembelajaran paradigma baru hanya menggunakan satu capaian pembelajaran untuk semua ketunaan. 189. Apakah pendidikan khusus juga menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan pendidikan reguler? Jawab. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat berdasarkan capaian pembelajaran reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ABK. Sifat capaian pembelajaran pun fleksibel karena dibuat global dan berlaku untuk semua ketunaan dengan patokan kondisi anak berhambatan intelektual. Karena jika tidak memiliki hambatan intelektual, dapat menggunakan capaian pembelajaran di sekolah reguler. 190. Bagaimana penyediaan buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus? Jawab. Buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak disusun per ketunaan sehingga cukup satu buku untuk guru dan untuk siswa dengan penyesuaian masing-masing kondisi peserta didik. Informasi penyesuaian per ketunaan terdapat di buku guru. 191. Apakah untuk peserta didik di sekolah luar biasa juga harus menerapkan proyek belajar Pancasila? Jawab. ABK pun menerapkan proyek belajar Pancasila dengan mengusung tema yang tak berbeda dengan sekolah reguler. Hanya saja kedalaman materi dan aktivitas disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan ABK. 192. Apakah anak akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mapel? Jawab. Anak tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mapel. Penetapan fase didasarkan pada hasil asesmen. Seorang anak mungkin saja berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Penyesuaian dimungkinkan pada fase yang berbeda dari capaian pembelajaran tiap mata pelajaran. 193. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Jawab. Untuk SD, keterampilan terwadahi dalam mata pelajaran seni dan prakarya. 194. Mengapa mapel keterampilan memiliki porsi paling besar di antara mata pelajaran lainnya? Jawab. Mata pelajaran keterampilan atau ABK memiliki porsi paling besar karena proyeksi pendidikan untuk ABK adalah kemandirian, sehingga melalui mata pelajaran keterampilan anak disiapkan pula untuk siap kerja dan mampu berwirausaha. Setelah capaian pembelajaran keterampilan didasarkan pada SK3PD atau Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan SKKNI. 195. Apakah di sekolah luar biasa juga diajarkan mata pelajaran TIK? Jawab. Mata pelajaran TIK termasuk rumpun atau kelompok mata pelajaran keterampilan. 196. Mengapa di pembelajaran paradigma baru ini ABK hanya boleh memilih satu jenis keterampilan? Jawab. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang dapat memilih dua jenis keterampilan. Pemilihan satu jenis keterampilan agar ABK lebih fokus mendalami satu skill secara utuh sehingga siap kerja. Pemfokusan satu jenis keterampilan dilaksanakan di kelas 8, sedangkan saat di kelas 7, siswa dapat memilih dua jenis keterampilan dari 20 jenis keterampilan yang ada. 197. Bagaimana penyusunan ATP di sekolah luar biasa? Jawab. Prinsip penyusunan ATP sama dengan sekolah reguler. Pembedanya adalah untuk anak dengan hambatan intelektual, ATP yang diturunkan dari capaian pembelajaran pendidikan khusus berlaku sama untuk semua ketunaan, sehingga tujuan pembelajaran yang disusun berlaku sama dengan pembeda pada pendekatan yang
disesuaikan dengan masing-masing karakteristik ketunaan. 198. Bagaimana modul ajar di sekolah luar biasa? Jawab. Satuan pendidikan dapat memilih pendekatan tematik maupun mata pelajaran dalam mengembangkannya. Selain satuan pendidikan dapat memilih tema-tema yang kontekstual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seleksi tes bakat skolastik. 199. Apa itu tes bakat skolastik? Jawab. Tes bakat skolastik atau TBS merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. 200. Berapa jumlah tes bakat skolastik? Tes bakat skolastik terdiri dari 1. Subtes verbal sebanyak 30 soal, subtes kuantitatif sebanyak 20 soal, subtes penalaran sebanyak 21 soal. 201. Berapa lama durasi yang diberikan saat tes bakat skolastik? Jawab. Total durasi pelaksanaan tes bakat skolastik adalah 85 menit dengan alokasi pengerjaan soal tes sebagai berikut. Untuk soal subtes verbal, waktunya 20 menit. Untuk soal subtes kuantitatif 40 menit. Untuk soal subtes penalaran 25 menit. 202. Bagaimana jika saat saya melaksanakan tes bakat skolastik, kemudian mengalami kendala teknis seperti jaringan terputus atau listrik mati? Jawab. Jika jaringan internet atau listrik mati, dapat digunakan kembali pada saat tes bakat skolastik masih berlangsung. Maka Anda masih bisa melanjutkan pengerjaan tersebut dengan waktu yang tersisa. Jika jaringan internet atau listrik dapat digunakan kembali saat pelaksanaan tes bakat skolastik telah selesai, maka Anda akan diberikan kesempatan untuk mengulangi tes bakat skolastik di jadwal yang kedua. Sangat diharapkan agar dapat dipersiapkan sambungan internet cadangan untuk mendukung kelancaran mengikuti tes bakat skolastik. Informasi jadwal pelaksanaan tes bakat skolastik bagi masing-masing peserta akan disampaikan melalui aplikasi seleksi atau akun SIM PKB masing-masing. Menu seleksi tes bakat skolastik akan terbuka sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk masing-masing kandidat. 203. Apakah saya diberi kesempatan untuk melakukan uji coba tes bakat skolastik? Dan apakah saya boleh melakukan uji coba lebih dari satu kali? Jawab. Peserta yang hendak melaksanakan tes bakat skolastik akan diberi kesempatan untuk melakukan uji coba tes bakat skolastik. Peserta tes bakat skolastik bisa melakukan uji coba lebih dari satu kali. Uji coba kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan jeda waktu 60 menit dari uji coba pertama atau uji coba sebelumnya. 204. Saat jadwal tes bakat skolastik atau TBS, saya memiliki kondisi atau situasi sehingga saya tidak bisa mengikuti tes bakat skolastik pada jadwal yang ditetapkan. Apakah saya masih bisa melakukan tes bakat skolastik? Jawabnya, jika Anda berhalangan di jadwal tes bakat skolastik pertama, dapat mengikuti tes bakat skolastik di jadwal yang kedua. Demikian pula sebaliknya, jika Anda berhalangan mengikuti jadwal tes bakat skolastik kedua, maka bisa mengikuti tes bakat skolastik di jadwal pertama. Informasi jadwal akan disampaikan melalui aplikasi seleksi atau akun SIM PKB masing-masing. 205. Bagaimana jika saya terlambat mengikuti tes bakat skolastik pada jadwal yang sudah ditetapkan? Jawab. Peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti pelaksanaan tes bakat skolastik sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Maksimal keterlambatan adalah 15 menit dari pelaksanaan TBS yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kandidat. Di atas 15 menit peserta tidak akan bisa mengakses TBS. 206. Bagaimana jika saya tidak menyelesaikan soal TBS pada masing-masing subtes karena durasi waktu habis? Apakah jawaban saya akan disimpan secara otomatis? Jawab. Jawaban yang Anda kerjakan pada setiap subtes, baik yang selesai maupun yang tidak selesai, akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Jawaban Anda akan tetap dinilai oleh sistem. Penilaian TBS adalah bagian dari penilaian tahap 1 yang terdiri dari 2 instrumen lainnya. 207. Bagaimana jika saya tidak ikut TBS ulang? Jawab. Apabila Anda tidak ikut TBS ulang, nilai TBS pertama akan diambil sebagai nilai final TBS. Yang terakhir, nomor 208. Jika saya sudah selesai mengerjakan TBS ataupun tes bakat skolastik, namun saya masih ingin ikut TBS ulang, bagaimana status nilai karena saya ikut TBS 2 kali? Jawab, jika Anda ikut TBS 2 kali, nilai TBS akan diambil dari nilai terbaik di antara 2 nilai TBS. Demikian tanya jawab seputar sekolah penggerak ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.